Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Sampai ketemu lagi dengan saya Wandidoy di channel Wandidoy. Kali ini, gue mau jelasin atau mau ngasih informasi atau mau bahas tentang ini ya, tentang etika membuat konten tradisi dan budaya, khususnya seni budaya pencaksilat yang ada di Indonesia. Buat teman-teman konten kreator, ada beberapa etika, ada beberapa cara, uh, ada beberapa pemahaman yang paling mendasar yang harus kita pahamin dulu sebelum kita membuat suatu konten tentang seni budaya atau konten tradisi dan budaya di Indonesia. Dari mulai pencaksilat, tari, atau lain-lain ya. Jadi yang paling mendasar itu yang harus kita pahamin rumus dasar 5W1H. Ya, 5W1H itu rumus paling dasar yang harus kita kuasain sebelum kita membuat video konten tentang seni, tradisi, dan budaya. Kemudian kita bahas tentang pencaksilat dulu ya. Jadi kalau kita, sepengalaman saya, sepengetahuan saya, jadi pencaksilat itu kultur budaya asli Indonesia yang sudah diakui dunia sebagai warisan dunia tak benda. Nah, jadi kita sebagai pelaku, sebagai warga negara Indonesia ya harus hati-hati dalam membuat konten-konten tersebut, karena video kita itu disimak, ditonton, dinikmati banyak orang ya. Jadi jangan sampai kita membuat konten salah informasi. Jadi kita harus menguasai cek fakta dulu, cek fakta baru kita bicara. Jadi gini loh, konten-konten yang bersifat sensitif, yang bersifat kewibawaan, baiknya disensor. Jadi kalau kita belum terlalu menguasai, kita kan semua tahu kan, poin-poin mana aja yang jadi rambu-rambu yang boleh ditayangkan atau enggak, biar enggak salah persepsi nanti di para penontonnya. Jadi diusahakan buat kita semua para konten kreator ya, kuasai terlebih dahulu materinya, materi pertanyaan, materi isi konten sebelum ditayangkan. Jadi kita jangan membuat konten-konten yang bersifat sensitif ya, karena apalagi konten tentang seni budaya pencaksilat itu sangat-sangat sensitif sekali, karena dari tiap-tiap perguruan, dari tiap-tiap persatuan punya track historical tersendiri masing-masing. Jadi kita jangan menyinggung satu sama lain gitu. Yang boleh tayang atau yang enggak gitu, baiknya disensor dulu. Jangan kita cuman ngeburu viewer, ngeburu AdSense-nya aja. Jadi yang bernilai edukasi, yang bernilai pengetahuan buat publik, buat orang banyak gitu. Karena insya Allah mudah-mudahan dari yang kita kerjakan, dari yang kita upayakan itu ada nilai ibadahnya di situ. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberi informasi yang real sesuai fakta dan data gitu. Memberi kemudahan publik untuk mengetahui suatu informasi
sesuai data dan fakta dan narasumber yang berkompeten di bidangnya gitu. Jadi banyak juga kan orang yang narasumber, terus konten kreator, ada juga dari beberapa kawan-kawan konten kreator itu yang belum menguasai materi kontennya itu sendiri. Jadi ada di dalamnya itu ada unsur yang sensitif yang sudah tayang gitu. Dan itu dikhawatirkan bagi viewer itu, bagi penonton itu mencernanya itu tidak dengan ilmu gitu. Mencernanya itu dianggap bahwasanya itu real gitu. Nah, ini kan jadi beban moral kita juga, jadi beban moral para konten kreator juga. Bisa dibilang jangan sampai kita tidak menguasai suatu materi terus tiba-tiba kita mempublish sehingga dinikmati banyak orang, diketahui banyak orang, ditonton banyak orang, dibuat bahan acuan gitu, dibuat bahan acuan. Nah, ini kan bahaya juga ya teman-teman ya. Jadi rumus dasar 5W1H itu harus benar-benar kita kuasain terlebih dahulu sebelum membuat konten atau menayangkan suatu video di channel YouTube kita masing-masing. Jadi gitu. 5W1 itu 5W1H itu singkatan dari siapa, apa, di mana, bagaimana, kapan. Gitu. Itu rumus dasar jurnalistik sebenarnya. Jadi itu buat kita minimal kita tahu dulu. Minimal kita tahu pengetahuan dasar jurnalistik gitu, sebelum kita membuat suatu materi konten gitu ya. Terus apalagi ya, semakin banyak menggunakan rumus itu, semakin banyak konten-konten kreator seni budaya Indonesia, maka dunia pun akan mengetahui bahwasanya Indonesia itu kaya akan budaya, kaya akan tradisi gitu, sehingga negara kita tidak dianggap sebelah mata oleh negara-negara adidaya, negara-negara besar lainnya. Jadi saya mengajak teman-teman konten kreator untuk memahami dasar-dasarnya dahulu, kemudian untuk membuat video-video konten tentang edukasi, pengetahuan dan lain sebagainya, terutama yang kekerasan ya. Untuk pencaksilat sendiri ya, kalau pencaksilat itu kan masing-masing perguruan, masing-masing pemahaman, masing-masing mainannya punya track record, punya historical sendiri ya, tadi udah saya bahas. Kemudian punya teknik sendiri, punya sejarah sendiri, punya riwayat masing-masing gitu. Semuanya baik, semuanya bermanfaat, semuanya adalah kultur budaya Indonesia gitu. Kemudian apalagi ya, apabila kita mengedukasi, memberi informasi tiap-tiap persatuan yang ada di kita itu, di Indonesia itu, pada dunia. Tuh ayah lupa tuh kamu sih. Jadi intinya kita membuat konten, sebelum membuat konten atau sebelum mempublish, mengupload video tentang seni budaya khususnya pencaksilat ya, baiknya kita kuasai dulu rumus dasarnya. Apabila kita mau mengambil konten tentang vlog atau session wawancara atau tentang menggali potensi suatu budaya gitu, menggali pengetahuan suatu budaya, alangkah baiknya kita kuasain dulu rumus dasarnya 5W1H gitu.
Kemudian kita kuasai dulu data dan faktanya, baru kita bicara. Kita dulu. Nah, gitu ya. Tujuannya buat apa? Tujuannya biar tidak ada kesalahpahaman atau tidak ada pelencengan dari suatu riwayat atau sejarah yang kita gali gitu. Jadi benar-benar narasumber yang berkompeten, narasumber yang mengetahui sesuai data dan fakta yang ada gitu. Jadi kita jangan asal membuat konten aja, jangan asal membuat video buat ngejar viewer atau adsense aja. Jadi yang bernilai edukasi, pengetahuan untuk memudahkan publik, memudahkan orang mengakses, mengetahui informasi dari video-video konten yang kita buat. Itu selain bermanfaat buat publik, bisa juga dibuat rujukan bagi mereka adik-adik mahasiswa yang membutuhkan, khususnya kan membutuhkan buat tugas akhir, biasanya ada tuh. Jadi udah kita buatkan untuk memudahkan mereka juga ya. Kemudian kan ada nilai pahala di situ. Selain ada nilai budi pekerti, nilai luhur, nilai banyak deh manfaat yang bisa kita petik di situ. Itu aja ya, sekelumit tentang pengetahuan dasar atau tentang konten kreator atau vlogger yang mengangkat tentang tradisi budaya, seni budaya Indonesia, pencaksilat, tari dan lain sebagainya. Itu aja. Oke, tetap stay tune di channel Wandi Idoy. Jangan lupa like, share, subscribe. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.